Materi 1. Konsep-konsep dasar kurikulum. A. Hakikat kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga. Pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai ke garis finish. B. Dimensi kurikulum. Ada 4 dimensi pengertian kurikulum menurut Hamid Hasan 1988. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. F. Fungsi kurikulum. 1. Fungsi penyesuaian. 2. Fungsi integrasi. 3. Fungsi diferensiasi. 4. Fungsi persiapan. 5. Fungsi pemilihan. 6. Fungsi diagnostik. D. Peran kurikulum. Menurut Oemar Halamalik 1990, kurikulum dalam pendidikan formal memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan, yaitu peran konservatif sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai warisan budaya yang masih relevan, peran kreatif mampu mengembangkan sesuatu yang baru, dan peran kritis atau evaluatif. F. Kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas. Di dalam sistem pendidikan nasional juga diatur mengenai Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelola dan pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. G. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kalau diamati secara sesama antara kurikulum dengan pembelajaran, dengan memperhatikan definisi di atas, maka kedua permasalahan tersebut dapat dikatakan kurikulum dengan pembelajaran yang erat hubungannya ibarat pepatah sekali mata uang, yakni saling berinteraksi satu dengan yang lain. Materi 2. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an dan 1968. 1. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an. 1952 merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Landasan operasional kurikulum 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Undang-undang itu telah dirancang sebelum tahun 1950. 2. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik dan yang sehat dan yang kuat. Konsep dan implementasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. A. Konsep dan implementasi kurikulum 1975. 1. Kurikulum ini perencanaan dan pengembangannya berdasarkan surat putusan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Didirikan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan. B. Konsep dan implementasi kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusungkan proses skill meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting.
Konsep dan implementasi kurikulum tahun 1994 dan kurikulum tahun 2004. A. Konsep dasar kurikulum. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Dengan dasar kurikulum 1984, pada kurikulum 1904 muncul istilah CBSA. Cara belajar siswa aktif. Materi 3, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan standar isi, serta pedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. KTSP disusun sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar untuk tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kajian isi kurikulum 2013. A. Kurikulum dan dinamika perubahan kurikulum di Indonesia. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti berlari dan kurer yang berarti tempat berpacu. B. Kurikulum 2013. Sebagai kurikulum baru yang diterapkan pada tahun pelajaran 2013 atau 2014, kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. C. Tujuan dan fungsi kurikulum 2013. Dalam Undang-Undang Sisdikna disebut bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Landasan kurikulum 2013. 1. Aspek filosofi, 2. Aspek yuridis, 3. Aspek konspektual. E. Struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 adalah pengorganisasi kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan belajar, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. F. Komponen kurikulum 2013. Menurut Ramayulis dalam Nurul Purnamasari, ada 6 komponen kurikulum, yaitu terdiri dari tujuan, isi kurikulum, media, sarana dan prasarana, strategi proses pembelajaran, dan evaluasi. Materi 4. Buku teks. A. Pengertian buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Nopianto dan Mustadi 2015 menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. B. Buku teks. Buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan internasional, dilengkapi sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran menurut Tarigan 2010. C. Jenis-jenis buku teks. Di lingkungan sekolah menengah atas dikenal beberapa nama buku teks. Misalnya buku teks dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah, Fisika, Kimia, Matematika, dan sebagainya. Jenis-jenis buku teks menurut para ahli. Menurut Surahman dalam Vela 2014, secara umum membedakan buku menjadi 4 jenis, yakni 1. Buku sumber, 2. Buku bacaan, 3. Buku pegangan, 4. Buku-buku teks.
Menurut Tarigan, terdapat 4 dasar jenis buku teks yang digunakan, yakni 1. Berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi seperti SD, SMP, SMA. 2. Berdasarkan mata kuliah dalam bidang seperti di perguruan tinggi. 3. Berdasarkan penulisan buku teks terdapat di setiap jenjang pendidikan. 4. Berdasarkan jumlah penulisan buku teks. Menurut Wiratno dalam Sut Yatina mengungkapkan bahwa jenis-jenis buku teks yang digunakan yakni 1. Buku teks utama, yaitu buku teks yang berisi pelajaran suatu bidang tertentu. 2. Buku teks perlengkapan, yaitu buku teks yang digunakan sebagai buku pembantu atau digunakan sebagai buku tambahan dari buku teks utama yang digunakan oleh murid dan guru. D. Kriteria buku teks: menarik, memotivasi, berilustrasi, metode, evaluasi, dan bahasa. Materi 5. A. Kategori penilaian buku teks. Buku teks merupakan buku panduan yang digunakan oleh peserta didik maupun guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Buku teks yang digunakan merupakan buku yang bahasanya mudah dipahami, mengaitkan pengalaman sehari-hari peserta didik sehingga dapat lebih mudah dimengerti. B. Aspek analisis buku teks: 1. Pendekatan, 2. Tujuan, 3. Bahan, 4. Metode, 5. Evaluasi, 6. Bahasa.